Pagi Bu Nur. Pagi Bu Bidan. Ibu, saya Bidan Prima ya yang dinas pada pagi hari ini. Bu Nur habis melahirkan anak kedua ya. Kalau saya lihat statusnya ya Bu ya. Itu anak kedua Bu Bidan. Anak kedua, anaknya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lahirnya normal ya Bu ya. Iya. Berat badannya 3 kilo. Iya. Anaknya perempuan ya. Anak pertama laki-laki, usia baru 2 tahun ya Bu. Iya baru 2 tahun. Oh gitu. Ibu kemarin gimana? Pakai KB apa enggak? KB sih sebenarnya Bu Bidan, tapi KB-nya pil. KB pil. Terus kadang suka lupa saya. Oh, jadinya langsung hamil deh cepet ya Bu ya. Iya. Oke. Nah sekarang ini kira-kira Ibu ada rencana mau ikut KB lagi nggak? Mau Bu Bidan? Mau ya. Nah, saya lihat kalau di sini Ibu tidak ada riwayat perdarahan ya. Alhamdulillah nggak Ada ya. Terus riwayat penyakit juga nggak ada. Alhamdulillah nggak. Bagus, kalau saya lihat sih sehat-sehat aja ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Ibu, nanti saya akan melakukan konseling tentang KB pasca persalinan. Kurang lebih sekitar 20 menit. Iya. Kira-kira Ibu bersedia nggak? Bersedia. Bersedia. Iya. Ada keluarga yang lain mau diajak konseling Bu? Suami saya lagi pulang dulu Bu Bidan. Oh, ya. Kata dia sih kalau untuk KB ini terserah saya maunya apa, boleh aja sok, dia mah setuju aja katanya. Oh, jadi setuju aja ya. Baik Bu Nur, kalau gitu saya siapkan dulu ya perangkat untuk konselingnya Bu ya. Baik Bu Nur, kita bisa lanjut konseling ya. Iya Bu Bidan. Bentar, Bu. Ibu, saya mau tanya. Tadi kan Ibu bilang setelah melahirkan ini Ibu masih mau punya anak lagi ya? Iya betul. Berarti untuk KBMOW ya, metode operasi wanita ini steril, berarti belum perlu ya Bu ya? Ya, berarti saya buang dulu kartunya. Terus kemudian ada metode operasi pria juga ini namanya vasektomi, jadi belum ya Bu ya, belum mau ke sana. Terus kemudian kapan setelah melahirkan ini Ibu mau punya anak lagi nih Bu? Kira-kira? Oh nanti kali ya, udah anaknya 5 tahunan kayaknya sih Bu Bidan. Sekitar 5 tahun ya. Baik, kalau gitu saya akan menjelaskan kepada Ibu waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Oh iya. Ya. Di sini jarak kehamilan Ibu sehabis melahirkan dihitung dari melahirkan terakhir sampai kehamilan selanjutnya akan aman bila berjarak 2 tahun ya. Jadi kalau bisa setelah anak ini udah usia 2 tahun Ibu baru boleh hamil kembali. Oh iya. Gitu ya, minimal 2 tahun. Udah 2 tahun anak saya baru boleh hamil lagi. Iya. Bagusnya gitu ya. Iya, gitu ya Bu ya. Iya. Nah, terus kemudian menjarangkan kehamilan lebih bagus untuk kesehatan ibu dan bayi, serta orang tua ya memiliki waktu yang cukup untuk memberikan perhatian kepada bayinya. Oh iya. Ya, jadi kalau ibu buru-buru si kecil baru usia 1 tahun masih butuh perhatian banyak, tiba-tiba ibu udah Iya. hamil lagi, jadi Kasian perhatiannya sih, tuh bisa terbagi gitu ya Bu ya. Iya. Waktu dan jarak kehamilan yang sangat dekat atau kurang dari 2 tahun Iya. dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Bayi dapat mengalami lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan bahkan dapat juga mengakibatkan kematian pada bayi Bu. Gitu ya, karena lahirnya kecil ya, jadi repot nanti kita ngurusin. Kemudian wanita yang berusia di atas 35 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk hamil. Ya, jadi terlalu lama juga jaraknya juga kurang bagus. Kalau dilihat kan sekarang Ibu Nur udah usianya sudah 30 tahun. Iya. Nah, kalau bisa udah Ibu pakai KB 2 tahun apa 3 tahun, habis itu Ibu udah lepas deh. Jadi nggak sampai usia 35 Ibu sudah hamil kembali. Sebelum usia 35 ya. Iya, Jangan gitu. sampai usia 5 tahun ya. Iya, lebih dari ya. Iya, gitu. Untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu kontrasepsi. Ya, jadi sekarang ini ibu sebelum pulang sudah bisa ibu ikut KB. Iya. Gitu ya Bu. Kemudian saya mau nanya sama ibu. Ibu tahu nggak kira-kira kapan ibu bisa hamil kembali setelah melahirkan Bu?
40 hari ya masa nifas selesai. Oh ya 40 hari ya Bu ya. Memang ada juga yang seperti itu. Kalau kita sudah mengalami haid itu sudah bisa kita Hamil namanya lagi. subur kembali dan kita sudah bisa iya. hamil kembali. Nah biar Ibu lebih jelas saya akan menjelaskan kartu ini kembali ke masa subur. Ya. Wanita sehabis melahirkan tetap memiliki resiko untuk hamil kembali walaupun belum mengalami menstruasi. Jadi betul apa yang dikatakan Ibu Nur tadi. Walaupun belum dapat haid bisa Iya. hamil ya. Iya, karena 4 sampai 6 minggu seorang wanita setelah melahirkan dia sudah subur kembali. Oh iya. Gitu. Kemudian untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi pasca persalinan. Ya, jadi ibu kalau bisa harus KB. Ibu yang tidak menyusui bayinya dengan eksklusif mungkin mengalami kembalinya ke masa subur akan lebih cepat. Jadi kalau ibu tidak memberikan ASI secara eksklusif, bisa aja kapanpun ibu bisa hamil kalau tidak lebih dari 4 sampai 6 minggu setelah melahirkan. Gitu. Gitu ya Bu. Kemudian ibu rencananya nanti ibu akan memberikan ASI kira-kira berapa lama Bu? Sampai ASI aja kan sampai 6 bulan ya. Sampai 2 tahun sih waktu itu sih karena udah keburu hamil ya. Saya waktu anak nggak pertama nyampe 2 ya? tahun. Iya. Oh, iya. Cuman sampai 1 tahun aja. Anak yang pertama. Ibu kerja nggak? Nggak kerja. Oh nggak kerja, jadi full ya di rumah ya? Iya bisa. Jadi bisa memberikan ASI eksklusif ya? Iya. Mudah-mudahan sih ASI-nya banyak ya Bu ya. Amin. Nah kalau ibu akan memberikan ASI full ya, Iya. ASI eksklusif ya, berarti kalau bisa ibu jangan menggunakan KB suntik dan KB pil Gitu ya. ya, karena itu akan mengurangi komposisi dari produksi ASI. Lama-lama tadi ASI-nya banyak, dia akan berkurang sedikit tanpa terasa oleh kita. Oh gitu. Gitu ya. Jadi nanti KB yang ibu pilih nanti, makanya tadi saya sudah bilang dari awal, nanti sesuai ya dengan apa yang ibu inginkan dan untuk kesehatan ibu dan bayi ya. Iya betul. Ini berarti Suntik untuk nggak, Bu? suntik Jangan ya. Bu ya, jangan ya. Untuk pil yang kombinasi juga jangan. Saya Ada tuh juga udah nggak sih mau, Bidan. nggak mau ya. Ada juga sih memang pil untuk khusus untuk ibu menyusui. Nggak mau saya. Tapi ibu nggak mau ya karena kemarin sudah pakai pil ya. Saya suka lupa Suka soalnya. lupa. Apalagi sekarang sudah punya anak kedua ya Iya. Bu ya. Berarti pil laktasi ibu enggak ya. Kemudian ibu waktu itu sudah pernah dijelaskan belum bahwa habis melahirkan itu kita bisa langsung pakai KB? Dijelaskan secara mendetail sih belum, baru dengar aja. Oh baru dengar-dengar, tapi sudah pernah tahu ya Bu ya, Iya, pernah bahwa dengar habis aja. melahirkan itu bisa KB. Katanya bisa KB gitu. Bisa ya, kalau zaman dulu kan nunggu pakai 40 hari ya Bu ya, Iya. tapi kalau sekarang enggak ya. Nah ini ada saya akan menjelaskan sedikit tentang KB pasca persalinan sebelum ibu pulang. Jadi sudah bisa sekarang. Jadi bisa langsung KB Bisa Bu, saya ya. iya. Nah, dengan langsung ber-KB sehabis melahirkan di fasilitas dan sebelum pulang kembali ke rumah ya. Iya. Nih, ibu dapat langsung ber-KB tanpa harus kembali ke fasilitas nantinya. Jadi maksudnya sekarang ini sudah bisa KB. Jadi ibu nggak perlu bolak-balik lagi datang ke fasilitas kesehatan gitu ya. Karena udah langsung KB pas pulang Iya ya. betul. Nah terus kemudian dia akan lebih baik karena lebih cepat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Karena apa Bu? Kalau kita sudah ngurus si kecil, biasanya sekalian kita suka lupa ya, suka Iya, malas lagi kontrol datang ke rumah Iya, sakit betul. atau ke puskes ya. Iya. Tapi kalau ibu sudah ber-KB dari rumah sakit kan sudah aman ya. Ibu nggak datang kontrol pun nggak apa-apa, yang penting tidak ada keluhan. Iya. Gitu ya Bu. Iya. Nah, lebih hemat waktu dan uang apabila memilih metode jangka panjang yang dipasang sebelum pulang. Oh, gitu. Ya, jadi
Jadi waktu pemakaian jangka panjangnya lama, ibu nggak perlu bolak-balik, itu yang dikatakan ibu nggak perlu, ibu agak menghemat uang, jadi nggak perlu bolak-balik ke rumah sakit gitu ya Bu ya. Terus keluarga lebih banyak waktu untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada bayi, jadi itu salah satu keuntungannya yang tadi saya bilang ya. Oke. Ibu, waktu yang lalu Ibu sudah pernah ikut KB ya? KB-nya KB Pil. Nah sekarang Ibu udah nggak mau lagi pakai KB Pil. Udah nggak mau. Ibu waktu itu sudah pernah coba pakai kondom juga nggak? Enggak. Masih mau coba kondom Bu? Nggak mau ya? Oke, kalau nggak mau, nah berarti masih ada 3 kartu KB ya yang akan saya jelaskan kepada Ibu ya. Tadi setelah Ibu bercerita kepada saya, terus KB yang cocok untuk Ibu apa, yang tidak cocok untuk Ibu apa, sudah saya singkirkan ya. Jadi masih ada 3 di sini pilihan yang cocok untuk Ibu, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim yang biasa suka kita sebut IUD Bu. Spiral itu ya? Iya ya? betul, spiral. Terus kemudian ada alat kontrasepsi bawah kulit ya, itu yang suka biasa kita sebut implan atau susu KB. Bukan susu kecantikan ya Bu. Satu lagi implan. Satu lagi, ini ada metode amenorelaktasi yang suka dibilang MAL. Ini bisa dipakai kalau ibu menyusui secara eksklusif sampai dengan 6 bulan. Orang bilang KB alami ya? Iya betul. Ya. Nah saya akan menjelaskan nanti sama ibu. Kira-kira ibu masih bersedia? Masih ya Bu? Iya. Baik. Kalau gitu nanti kita lanjut ke tahap pemilihan KB ya. Baik Bu Nur, ini masih ada tadi 3 kartu ya. Saya akan menjelaskan satu-satu, dimulai dari alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, dan biasanya mungkin kalau Bu Nur suka bilang ini spiral ya atau IUD. Nah, saya akan bacakan ya Bu ya. Nah, AKDR ini mengandung tembaga atau IUD ini Bu yang dibilang tembaga. Ya. Itu ya. Nanti ada tembaganya ya. Nah, kemudian efektivitasnya cukup lumayan Bu, 99%. Ya. Jadi, pemakaian tahun pertama kurang dari 1 kehamilan terjadi pada setiap 100 wanita. Kecil lah ya. Kecil, jadi sangat efektif Bu. Ya. Nah, spiral ini merupakan alat kecil, fleksibel dan plastik yang mengandung tembaga. Ini plastik ya, ini dia plastik ya dan mengandung tembaga. Itu dimasukin ke Iya betul, ini dimasukin ke dalam rahim jadi kayak T Bu. Ya. Terus kemudian mencegah kehamilan selama kurang lebih bisa sampai dengan 10 tahun. Jadi kalau dipasang itu bisa sampai 10 tahun? Biasa, kurang lebih. Tapi kapanpun ibu mau punya anak, misalkan ibu sudah mau berencana anak pertamanya, anak keduanya sudah usia 3 tahun, ibu mau lepas monggo, nggak bisa kapan aja. Tapi kalau misalkan ibu memang tiba-tiba ibu berpikiran yang lain, saya nggak mau punya anak lagi deh, cukup aja 2 gitu, saya mau sampai 10 tahun aja gitu, ya boleh aja, nggak apa-apa. Ya. Kemudian metodenya aman dan efektif untuk semua perempuan karena tidak mengandung hormon, dapat digunakan oleh ibu menyusui. Jadi aman untuk ibu yang menyusui. Nggak masalah ya, ASI ya. Gitu ya Bu ya, karena dia tidak mengandung hormon. Dapat digunakan segera setelah melahirkan, sebelum pulang. Jadi bisa ibu dipasang. Bisa langsung pasang? Iya, kan ibu habis melahirkannya semalam kan lahirnya ya. Nanti dia bisa sampai 48 jam Bu. Oh gitu. Gitu ya. Atau nanti kalau misalnya memang ibu nggak mau pasang sekarang, ya nanti
ganti di atas 4 minggu baru bisa kita pasang. Atau kalau sudah selesai nipas gitu ya? Iya, tapi kan lebih enak sekarang. Jadi kan tadi ibu saya udah jelaskan dari awal biar nggak bolak-balik ke fasilitas kesehatan, gitu ya. Kemudian efek samping yang mungkin terjadi menyebabkan haid yang lebih lama, kemudian ada perutnya kram sedikit ya Bu ya, dan nyeri selama haid. Ibu selama ini kalau haid suka ada nyeri perut nggak? Enggak sih, biasa aja. Nah paling dia kalau ibu pakai Spira karena kan ada benda asing ya di dalam ya. Rasa sakit. Jadi agak berasa sakit sedikit ya. Dan haidnya pun agak lebih lama. Biasanya ibu berapa hari haid? 5 hari. Mungkin 5 hari ya. Nah ini kalau ibu pakai spiral bisa 1 minggu. Gitu. Jadi lebih lama haidnya gitu ya? Lebih lama haidnya. Tapi itu nggak apa-apa, normal aja. Normal ya? Iya. Nah terus kemudian ada lagi nih Bu yang kedua, alat kontrasepsi bawah kulit. Iya. Susuk ya? Ini yang suka dibilang susuk atau implan. Iya. Ya. Teman saya yang pasang itu tuh. Oh, ada yang di bawah sini ya, Bu, yang di bawah kulit, di bawah kulit katanya di lengan ya. Iya. Betul. Nah ini dipasang 2 kapsul nanti Bu. Nih, ini kalau ini kan gambarnya 1 ya, dia 2 Bu. Di bawah kulit ada 2 dipasang. Iya, jadi dia kurang lebih seperti korek api gedenya, tapi mungkin lebih kecil ya daripada korek api gitu ya. Ini juga sangat efektif ya. Kalau kita lihat di sini efektivitasnya 99% juga Bu. Ya. Pemakaian tahun pertama kurang dari 1 kehamilan terjadi pada setiap 100 wanita. Jadi hampir sama dengan spiral tadi Bu, ya. Jadi sangat efektif ya. Nah, implan ini atau susuk merupakan kapsul batang kecil yang dipasang di bawah kulit ya. Di sini biasanya Bu dipasangnya. Iya, saya udah pernah lihat. Udah pernah lihat ya. Di bawah kulit ya. Nah, implan ini melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3 tahun. 3 tahun? Iya, jadi efektifnya 3 tahun Bu. Jadi ntar kalau udah 3 tahun saya pengen hamil nggak dilepas. Apa kalau misalkan 2 tahun nih saya mau copot? Boleh. Bisa? Boleh. Kalau dari 3 tahun boleh nggak Wida? Kalau bisa 3 tahun karena masa efektifnya kan udah dijelaskan. Jadi obatnya 3 kali tahun. ya? Iya. Jadi 3 tahun ya? Iya, betul. Ya. Ini juga aman Bu untuk ibu menyusui dan bayi. Oh, jadi nggak masalah. Iya, ke walaupun ASI ya? dia ada walaupun dia ada hormon, karena hormon yang akan masuk ke dalam tubuh kita tuh sedikit. Nah, itu Jadi selama 3 tahun nggak itu bayar. masih dapat head nggak Wida? Dapat. Tapi memang nggak banyak, paling sedikit flek. Tapi ada juga kadang yang haid gitu. Iya, ada juga seperti itu. Jadi kayak suntik aja kan, kayak suntik pil juga kan seperti itu kan Bu, sama-sama ada hormon. Cuman ini perbedaannya dia yang masuk ke tubuh tuh sedikit hormonnya. Jadi dalam 2 batang itu 3 tahun. Tapi kalau suntik itu ya? Setiap 3 bulan ibu mesti suntik berapa cc itu Bu. Nah, suntik lagi 3 cc, kemudian 3 bulan lagi suntik lagi. Jadi kan lebih banyak ya. Jadi makanya teman saya juga pakai itu nggak dapat head ya. Pakai implan. Awalnya sih dapat sedikit. Iya, paling kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya, aman ya. Kemudian dapat digunakan juga Bu setelah melahirkan ya, sebelum ibu pulang. Jadi bisa langsung dipasang nih saya sebelum saya pulang ya. Jadi kalau ibu mau bisa saya pasang sekarang juga gitu ya. Kemudian efek samping mungkin dapat menyebabkan perubahan pada haid bulanan yang tadi, yang kadang dia haid, kadang enggak, kadang cuma flek aja keluar. Itu nggak apa-apa ya, nggak masalah ya sebenarnya. Iya. Yang penting ibu, misalkan ibu nggak haid, ibu kan sudah pernah melahirkan, jadi udah tahu ibu tanda-tanda orang hamil gimana sih, ada semua pagi nggak enak gitu muntah. Nah kalau kayak gitu ibu ketemu ya ibu harus segera datang ke fasilitas kesehatan gitu ya, karena tadi kita udah tahu gitu kan, dari 100 wanita ada 1 terjadi kehamilan. Iya, jadi kita harus tahu juga kondisi kita ya Bu ya. Nah kemudian di samping haid bulanan, ada sakit kepala Bu sedikit. Ya, terus agak pusing sedikit. Tapi kalau misalnya ibu pusing, terus ibu bawa tidur gitu, oh hilang, nggak apa-apa berarti, ya. Tapi kalau misalkan ibu pusing nih,
Terus ibu udah bawa tidur, udah minum obat, tetap aja pusingnya makin hebat gitu, sampai setiap hari ibu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ibu ya harus kontrol, harus cek tensi. Takutnya takutnya tensi ibu yang tinggi gitu. Ya ibu ya. Terus kemudian ada juga nih Bu, nyeri perut sedikit ya, jadi suka kram-kram sedikit pada perut, atau rasa tidak nyaman pada payudara kayak gini, kayak kenceng gitu. Kalau mau happy. Iya gitu. Oh iya. Ya. Terus kemudian satu lagi nih Bu. Nah, ada juga nih yang KB metode amenorelaksasi atau MAL. Oh ya, KB Tadi alami yang itu. Ibu bilang KB alami ya. Ini juga sangat efektif Bu ya. Nah, kalau kita lihat ini juga efektivitasnya 99% ya. Ini secara umum ya pada 6 bulan bila tiga kriteria itu terpenuhi ya. Ibu ini terjadi kehamilan 1 dari 100 wanita. Sama ya. Tapi ada syaratnya, ibu bisa pakai KB MAL ini. Jadi kalau misalnya memang salah satu dari persyaratan itu udah nggak bisa lagi, ya berarti ibu udah gagal pakai MAL, udah nggak bisa lagi, harus ganti dengan KB yang lain gitu, ya. Nah ini saya bacakan ya Bu. MAL merupakan metode KB sementara Bu, ya, cuma sementara sifatnya, untuk digunakan setelah persalinan. Nah, MAL harus memenuhi 3 persyaratan. Ini yang tadi saya sebut, yang saya bilang tadi, harus ada 3 persyaratan yang terpenuhi ya. Yang pertama, belum haid sejak setelah melahirkan. Jadi ibu belum haid ya, ibu berarti masih bisa pakai MAL ya. Yang kedua, bayi disusui secara eksklusif ASI saja, jadi tidak ada makanan tambahan. Nggak boleh dicampur-campur. Nggak boleh. Susu botol juga nggak boleh. Iya, apalagi susu botol nggak boleh. Jadi harus benar-benar ASI eksklusif. ASI aja ya. Gitu. Iya. Ya. Terus yang ketiga, bayi kurang dari 6 bulan. Ya, jadi kalau bayinya sudah di atas 6 bulan, udah nggak bisa lagi pakai MAL. Udah MAL. Iya. Gitu ya. Nah, ibu harus memikirkan metode KB yang akan digunakan setelah MAL tidak efektif lagi. Ya, misalkan ibu lagi pakai MAL nih, ibu udah menyusui ASI eksklusif nih, tapi baru 5 bulan nih usianya gitu. Tiba-tiba ibu haid. Nah, berarti kan syaratnya sudah tidak terpenuhi 1. Nah, bisa jadi gagal gitu maksudnya. Iya, jadi ibu harus pakai KB yang lain karena MAL ini udah nggak bisa lagi dipakai. Saya nggak mau deh gitu. Gitu. Iya. Ya. Takutnya kalau itu. Nah, yang dari saya jelaskan tadi, ibu jelas nggak kira-kira? Jelasin. Jelas ya. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan ada spiral, kemudian ada susuk, ada MAL. Jadi kira-kira dari 3 ini ibu yang seret, yang ibu mau pakai apa kira-kira? Saya kayaknya mau yang ini dulu, bidan yang implan ini. Oh, mau yang implan. Soalnya kan teman saya kan pakai ini, katanya cocok tuh, nggak apa-apa, saya pengen coba ini juga. Ini juga saya udah bilang sama suami saya, katanya boleh. Oh boleh, dapat izin dari suami ya Bu ya. Baik, kalau Bu Nur mau pakai ini berarti ini saya sisihkan ya Bu ya. KB AKDR sama MAL enggak. Jadi ibu pilihannya implan. Nah, susuk ya. Jadi kalau ibu bersedia pakai implan, nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut ya. Bisa dipasang. Iya, bisa dipasang hari ini ya. Jadi biar ibu mantep nih. Jadi saya jelaskan efek sampingnya apa, nanti ibu di rumah bagaimana perawatannya ya. Jadi akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya, gitu Bu Nur ya. Iya. Ya. Baik Bu Nur, tadi setelah saya berikan konseling, jadi ibu memilih implan. Ya, nih Bu ya, 2 batang ya implan ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit informasi kepada ibu ya. Nah, informasi umumnya, implan atau susuk ini harus dipasang dan dilepas oleh petugas kesehatan yang terlatih ya. Terus kemudian aman ya untuk ibu menyusui. Nah, kemudian
kemudian ibu di sini nanti jangan kaget lagi ya, sering Kenapa? menyebabkan perubahan pada haid bulanan. Oh, ya iya. yang tadi ya saya sudah Yang sampai nggak jelaskan. dapat haid itu. Oke, gitu ya. Nah, terus efek sampingnya, nah selama beberapa bulan pertama, efek samping yang sering ditemui mencakup haid lebih sedikit dan lebih singkat. Oh iya. Nah, itu kadang dia haid, kadang Kadang enggak, kadang enggak, cuma sam- flek doang, Kadang gitu sampai ya, nggak Bu. dapat mens Iya. ya. Atau haid tidak teratur yang berlangsung lebih dari 8 hari. Oh iya. Ya, atau dia hanya flek-flek aja sampai 8 hari atau bahkan lebih gitu, ya. Iya. Nah, terus kemudian haid jarang atau tidak haid sama sekali. Ini juga jangan kaget Ibu, Iya. ya. Nah, terus ini jadi dapat menyebabkan sakit kepala, nyeri perut, rasa tidak nyaman pada payudara, ya, atau efek samping lainnya, ya. Nah, ini efek samping di atas yang sering ditemui bukan tanda penyakit. Jadi nggak Ya, apa. Jadi nggak apa-apa. Nggak masalah, ya. Nggak ada masalah ya Bu Iya, ya. iya, Jadi iya. normal-normal aja. Kecuali yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan pusingnya berat ya, Ibu bisa datang ke rumah sakit. Atau ada mual muntah hebat banget gitu ya, Iya. bisa datang ke pelayanan kesehatan. Nah, ini untuk kunjungan lanjutan ya. Nah, nanti kan Ibu dipasangnya di bawah kulit, ya, otomatis kan ada luka ya. Nah, di daerah tempat pemasangan implan harus dijaga tetap kering Bu selama 4 Nah, hari. jadi kalau dipasang nggak boleh kena basah dulu. Iya. Selama berapa hari tadi? 4 hari, 4 lah, hari kurang ya? lebih Oh, iya. ya. Nah, kemudian daerah tersebut mungkin terasa selama 5 sampai 7 hari. Jadi kadang ada bengkak sedikit. Terus Gitu. kemudian ada sakit gitu. Sakit di sini. Nyut-nyutan sedikit ya. Iya. Atau ada lebam ya di tempat pemasangan, misalnya jadi biru gitu, nggak apa-apa ya. Iya. Terus kondisi tersebut normal dan akan hilang tanpa pengobatan. Jadi nggak usah takut ya. Jadi nggak usah takut Ibu ya. Nah, terus pertanyaan, kalau misalnya Ibu bertanya, boleh nggak sih saya gendong anak, saya nyuci? Boleh aja, monggo silakan. Aktivitas boleh. Boleh seperti aktivitas biasa. seperti Nggak biasa. masalah ya. Iya, itu ya Bu. Iya. Nah, kapan Ibu harus kembali ke fasilitas kesehatan? Nah, jika Ibu mengalami peradangan ya terdapat nanah atau kemerahan pada lokasi pemasangan ya, semakin memburuk atau enggak hilang-hilang, kok makin banyak ya, kok merahnya makin melebar gitu ya, Ibu harus segera datang. Atau implannya keluar ya, keluar misalkan ada putih-putih, nah itu jangan Ibu tarik Oh, ya. bisa Jadi Ibu gitu ya, harus Bidan? bisa aja kayak begitu ya, bisa aja, tapi itu sangat jarang terjadi Oh, iya. gitu ya Bu ya. Jadi Bu nggak usah takut. Terus Ibu datang lagi kalau Ibu mau mengganti implan, misalkan udah cocok nih Ibu Udah nggak lebih dari mau, udah tiga- lebih dari 3 tahun Ibu nggak mau Tapi hamil saya lagi. ternyata saya nggak mau hamil lagi. Iya, boleh. saya mau pasang lagi, Pasang ya, lagi. boleh aja. Oh, Jadi gitu. Ibu harus segera. Atau Ibu mau cabut gitu ya, mau hamil lagi. Langsung dipasang lagi bisa. Bisa Oh, gitu. Kalau Ibu mau hamil lagi ya langsung kita cabut, Oh, bisa iya, juga ya. Gitu. Atau Ibu misalkan memilih, Ibu pengen, Ibu ada pertanyaan, aduh saya kok kayaknya nggak srek ya gitu, saya mau bertanya deh gitu. Nah, itu boleh. Atau Ibu misalnya temukan masalah, itu Ibu bisa datang ke fasilitas kesehatan Oh iya. gitu ya. Iya, Bu Bidan. Nah, kira-kira yang saya sudah jelaskan tadi gimana Bu? Ibu sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Bisa nggak Ibu mengulang sedikit yang apa yang sudah saya jelaskan tadi? Pak implan ini Iya, tentang implan ini. kan dipasang Biar di sini. mantep nih Ibu nih tujuannya. Iya. Dipasangnya di sini kan. Iya. Di bawah kulit. Ada 2 tuh, ada 2 batang kecil ya. Iya. Nah, bisa langsung dipasang nanti sebelum saya pulang. Sama nanti efek sampingnya yang kata Bu Bidan itu kan bisa sampai pusing ya. Iya. Pusing. Terus keluar headnya keluar plek. Bahkan bisa sampai nggak dapat head gitu. Itu sih Bu Bidan. Iya. Terus Ibu harus kembali ke fasilitas kesehatan kapan? Oh, kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan di sini nih kelihatan bengkak bekas lukanya, terus ada yang keluar atau ada Iya. seperti kayak putih-putih gitu tadi bilangnya apa ya, ada yang keluar, itu ke tempat balik lagi ke tempat
sini ya. Iya. Atau ibu mau hamil lagi? Iya, atau udah 3 tahun nih. Iya. Udah 3 tahun saya pengen lepas, saya pasang lagi, datang. Oke. Ya, gitu. Berarti ibu jelas ya. Kan Udah kalau mantap. mantep kalau misalkan saya mau ngelepas, kebetulan kan di sini agak jauh nih tempatnya. Di tempat dekat rumah saya boleh kan ya? Ada bidan praktek di sana? Ada dokter Iya juga boleh, ada. Boleh ya. apa-apa. Yang penting ibu harus datang ke petugas kesehatan, Oh, iya. ya yang Ya, terlatih. Itu ya bu, Ya. jelas ibu? Jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi bu tentang implan biar ibu benar-benar mantap? Enggak sih sementara itu sih. Enggak ya, udah mantap. Berarti kalau gitu saya tulis dulu ya Bu Nur ya, nanti ibu tinggal tanda tangan. Ibu maunya implan. Oke. Ibu tolong tanda tangannya di sini ya Bu. Nama ibu ini sudah saya tulis. Ibu habis melahirkan. Nah tadi saya sudah menjelaskan tentang implan, IUD semua ya. Nah ibu memilih implan ya. Ibu tolong tanda tangan di sini. Oh, di sini. Iya. Satu lagi di sini. Ini saya sudah menjelaskan edukasi dan ibu bersedia untuk dipasang implan. Tanda tangan di sini. Sini. Iya. Ya. Baik Bu Nur, kalau ibu sudah jelas dan ibu sudah mantep, tolong kasih tahu dulu sama suami ya bahwa ibu KB-nya memilih implan dan saya akan menyiapkan alat-alat dulu karena hari ini implannya bisa langsung kita pasang sebelum Bu Nur pulang. Ya ntar yang saya telepon. Iya, kan rencana pulang hari nanti ini. sore kan Bu ya. Sore, iya. Iya. Nanti saya telepon deh. Baik Bu Nur, saya siapkan alat-alatnya dulu ya. Terima kasih Sama-sama, atas terima kasih, waktunya Bu Bidan. Nur ya. Semoga ibu sehat, bayinya juga sehat, Amin. dan implannya pun cocok buat Iya, ibu. mudah-mudahan cocok ya. Iya, amin. Iya deh. Ya Bu, saya pasang dulu ya. Saya siapkan dulu alat-alatnya ya. Iya, makasih.